Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elias Wiyanti dari kelas AK 704 akan mempresentasikan krisis manajerial dan kepemimpinan di PT Pertamina dalam 2 tahun terakhir dalam rangka untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari matkul Sistem Pengendalian Manajemen. Untuk pendahuluannya, PT Pertamina adalah perusahaan energi milik negara Indonesia yang memiliki peran vital dalam memenuhi kebutuhan energi, terutama minyak dan gas bumi. Sebagai perusahaan BUMN, Pertamina tidak hanya beroperasi sebagai perusahaan komersial, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial, ekonomi, dan politik. Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan ini menghadapi krisis manajerial dan ketidakstabilan kepemimpinan yang berdampak signifikan terhadap kinerja operasional, keuangan, dan citra perusahaan di mata publik. Akar dari krisis manajerial di PT Pertamina yang pertama yaitu ketidakmampuan dalam pengambilan keputusan yang strategis. Ketidakmampuan dalam pengambilan keputusan ini cepat dan tepat sering menjadi sumber masalah dalam banyak perusahaan besar, termasuk Pertamina. Proses pengambilan keputusan yang lambat dan tidak konsisten seringkali disebabkan oleh adanya birokrasi yang kaku, serta keterlibatan banyak pihak dalam menentukan arah kebijakan. Hal ini menyebabkan Pertamina kesulitan dalam merespon dinamika pasar energi global yang sangat cepat. Yang kedua yaitu kurangnya integrasi sistem manajemen. Sebagai perusahaan besar dengan berbagai divisi, PT Pertamina membutuhkan sistem manajemen yang terintegrasi untuk memaksimalkan efisiensi operasional. Namun, dalam beberapa tahun terakhir ini, perusahaan ini mengalami kesulitan dalam mengintegrasikan sistem manajemen yang ada di berbagai unit usaha dan anak perusahaan, menyebabkan ketidakefisienan dalam pemborosan sumber daya. Yang ketiga yaitu masalah dalam pengelolaan proyek infrastruktur. Proyek-proyek besar yang dikelola oleh Pertamina seperti pembangunan kilang minyak dan fasilitas infrastruktur energi lainnya sering menghadapi hambatan berupa keterlambatan dan pembengkakan anggaran. Hal ini menunjukkan adanya masalah dalam perencanaan, pengawasan, dan koordinasi antar divisi yang bertanggung jawab. Krisis manajerial ini mengakibatkan kerugian finansial yang cukup besar bagi perusahaan. Di sini ada faktor-faktor ketidakstabilan kepemimpinan di PT Pertamina. Yang pertama yaitu pergantian direktur utama yang sering. Salah satu faktor yang mengganggu stabilitas kepemimpinan di PT Pertamina adalah seringnya pergantian jabatan dirut yang secara tiba-tiba dan tidak terencana. Seringkali berhubungan dengan tekanan dari pemerintah atau dinamika politik yang berkembang. Ketidakstabilan dalam kepemimpinan puncak ini mempengaruhi kelancaran strategi dan visi perusahaan, serta berpotensi mengganggu keberlanjutan kebijakan yang telah direncanakan. Yang kedua yaitu intervensi politik dalam kepemimpinan. Sebagai perusahaan milik negara, PT Pertamina seringkali terlibat dalam tarik-menarik kepentingan politik. Kadang, penunjukan pejabat tinggi di perusahaan ini tidak hanya bergantung pada kualifikasi profesional, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor politik. Hal ini menciptakan ketidakpastian dan ketidakstabilan dalam kepemimpinan yang berdampak pada keberlanjutan kebijakan perusahaan. Yang ketiga yaitu adanya krisis kepercayaan. Ketidakstabilan kepemimpinan juga dipicu oleh adanya krisis kepercayaan di kalangan manajemen dan karyawan. Banyak pihak yang merasa bahwa keputusan-keputusan yang diambil seringkali tidak berpihak pada kepentingan jangka panjang perusahaan dan lebih fokus pada solusi jangka pendek dan kepentingan pribadi. Ketidakpastian ini mengganggu semangat kerja dan loyalitas karyawan, yang pada gilirannya berdampak negatif pada kinerja perusahaan. Yang keempat yaitu adanya tantangan dalam menjaga hubungan dengan stakeholder. Sebagai perusahaan BUMN, PT Pertamina memiliki berbagai pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan dan ekspektasi masing-masing. Ketidakmampuan dalam menjaga hubungan yang harmonis dalam pemerintah, masyarakat, investor, dan mitra bisnis seringkali memicu ketidakstabilan dalam kepemimpinan.
Kepemimpinan yang kurang tegas atau terlalu bergantung pada pihak eksternal dapat merusak citra perusahaan dan menghambat pengambilan keputusan yang strategis. Kemudian di sini ada dampak-dampak krisis manajerial dan ketidakstabilan kepemimpinan. Yang pertama yaitu adanya penurunan kinerja keuangan. Salah satu dampak yang paling terlihat adalah penurunan kinerja keuangan perusahaan, ketidakmampuan dalam merencanakan dan mengelola proyek besar, serta ketidakstabilan dalam kebijakan pengelolaan sumber daya, menyebabkan Pertamina menghadapi kerugian finansial yang signifikan. Laporan keuangan yang buruk juga berpotensi mempengaruhi daya tarik perusahaan di pasar modal. Yang kedua yaitu terhambatnya proyek-proyek yang strategis. Banyak proyek strategis yang menjadi prioritas PT Pertamina, seperti pembangunan kilang minyak baru atau pengembangan energi terbarukan, mengalami penundaan atau bahkan pembatalan. Hal ini berhubungan dengan kekurangan koordinasi antara pemimpin dan tim manajerial, serta adanya ketidakpastian dalam perencanaan dan eksekusi. Yang ketiga yaitu kerusakan citra perusahaan. Krisis manajerial dan ketidakstabilan kepemimpinan juga berpengaruh pada reputasi Pertamina. Yang keempat yaitu adanya tantangan dalam pemenuhan tanggung jawab sosial. Sebagai perusahaan milik negara, PT Pertamina memiliki tanggung jawab sosial yang besar. Krisis manajerial dan ketidakstabilan kepemimpinan dapat menghambat program-program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR yang selama ini menjadi salah satu andalan Pertamina dalam memberikan dampak positif kepada masyarakat. Terhambatnya program CSR ini beresiko merusak hubungan antara Pertamina dengan masyarakat. Kemudian ada upaya-upaya dalam mengatasi krisis ini. Yang pertama yaitu memperkuat pengambilan keputusan berbasis data. Pengambilan keputusan yang didasarkan pada data yang akurat dan analisis yang mendalam akan sangat membantu Pertamina dalam merespon tantangan bisnis dan operasional yang terus berkembang. Implementasi sistem informasi manajemen yang lebih baik dan penggunaan teknologi untuk mendukung pengambilan keputusan dapat meningkatkan efisiensi perusahaan. Yang kedua yaitu reformasi kepemimpinan. Untuk menciptakan stabilitas, Pertamina perlu memastikan bahwa menunjukkan pejabat kepemimpinan didasarkan pada kompetensi dan pengalaman yang relevan, bukan hanya faktor yang politis. Yang ketiga yaitu meningkatkan komunikasi internal dan eksternal. Peningkatan komunikasi internal antara manajemen dan karyawan, serta antara berbagai divisi dalam perusahaan, akan sangat membantu menciptakan rasa kebersamaan dan meminimalkan konflik internal. Selain itu, komunikasi eksternal yang efektif dengan stakeholder seperti pemerintah, masyarakat, dan investor akan membantu menciptakan stabilitas dan kepercayaan. Yang keempat yaitu perencanaan jangka panjang yang berkelanjutan. Pertamina perlu menyusun rencana yang strategis jangka panjang yang tidak hanya berfokus pada pencapaian target jangka pendek, tetapi juga harus memperhatikan keberlanjutan dan inovasi, melibatkan berbagai pihak dalam perencanaan dan pengambilan keputusan dalam meningkatkan kualitas kebijakan perusahaan dan mengurangi risiko ketidakpastian. Kemudian ada masalah-masalah dalam organisasi di Pertamina. Yang pertama yaitu struktur organisasi yang sangat kompleks. Pertamina adalah perusahaan yang sangat besar dengan banyak anak perusahaan dan unit bisnis yang tersebar di berbagai sektor energi. Struktur organisasi yang sangat kompleks seringkali mengarah pada ketidakefisienan dan kurangnya koordinasi antar divisi. Misalnya, keputusan strategis yang diambil di tingkat atas seringkali tidak langsung diterjemahkan ke dalam tindakan efektif di tingkat operasionalnya. Hal ini mengakibatkan terjadinya disonansi antara tujuan strategis perusahaan dan implementasinya di lapangan. Yang kedua yaitu ketidakjelasan tanggung jawab dan pengambilan keputusan. Masalah lainnya adalah ketidakjelasan dalam pembagian tanggung jawab di berbagai level. Seringkali terdapat overlapping atau tumpang tindih tugas yang menyebabkan kebingungan tentang siapa yang bertanggung jawab untuk keputusan-keputusan yang strategis. Hal ini terutama terjadi ketika adanya pergantian kepemimpinan yang cepat, yang membuat perusahaan kesulitan dalam mempertahankan kesinambungan kebijakan.
Yang ketiga yaitu masalah koordinasi antar divisi. Pertamina memiliki banyak anak perusahaan dan unit usaha yang beroperasi di berbagai bidang seperti hulu migas, hilir, energi, dan distribusi. Kurangnya koordinasi antar divisi ini dapat menyebabkan konflik internal, kebijakan yang tidak konsisten, serta kesulitan dalam meraih efisiensi. Misalnya, kebijakan yang dibuat oleh divisi hulu tidak selalu sejalan dengan kebijakan yang diterapkan di divisi hilir. Pertamina juga terdapat masalah personal dan insentif. Di antaranya yaitu kurangnya kepemimpinan yang konsisten. Krisis kepemimpinan yang terjadi dalam 2 tahun terakhir ini berkontribusi besar terhadap masalah personal di perusahaan ini. Pergantian direktur utama yang sering serta ketidakstabilan kepemimpinan menyebabkan kebingungan di kalangan karyawan mengenai visi dan tujuan perusahaan. Tanpa kepemimpinan yang konsisten, motivasi karyawan menurun, serta rasa loyalitas dan kepercayaan terhadap manajemen juga berkurang. Yang kedua yaitu tingkat rotasi karyawan yang sangat tinggi. Karena ketidakstabilan dalam manajemen dan kebijakan internal yang tidak jelas, banyak karyawan, terutama di level manajerial, merasa tidak puas dengan keadaan perusahaan. Ini menyebabkan tingkat rotasi yang tinggi, di mana banyak karyawan yang berkinerja baik memilih untuk meninggalkan perusahaan atau beralih ke perusahaan lain. Tingginya tingkat pergantian karyawan ini merugikan perusahaan karena biaya pelatihan dan rekrutmen yang tinggi, serta hilangnya pengalaman dan pengetahuan internal yang sangat dibutuhkan. Yang ketiga yaitu insentif dalam organisasi. Sistem insentif yang diterapkan di PT Pertamina juga merupakan salah satu faktor yang penting dapat mempengaruhi kinerja dan motivasi karyawan. Insentif di sini tidak hanya mencakup gaji atau bonus, tetapi juga penghargaan non-finansial yang memotivasi karyawan untuk bekerja lebih keras. Beberapa masalah terkait insentif ini yaitu insentif yang tidak terukur dan tidak adil, kemudian ketergantungan pada insentif finansial, kemudian yang terakhir yaitu insentif untuk kepemimpinan yang tidak efektif. Dan yang terakhir di sini adalah pengendalian keuangan dalam organisasi PT Pertamina. Yang pertama yaitu ketidakefisienan pengelolaan anggaran. Salah satu masalah utama adalah penggekakan anggaran yang terjadi dalam beberapa proyek besar. Misalnya proyek pembangunan kilang minyak baru yang menghadapi penggekakan biaya dan keterlambatan yang mencerminkan ketidakmampuan dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik. Ketidakmampuan dalam mengendalikan biaya ini menyebabkan kerugian finansial yang cukup besar bagi perusahaan. Kemudian kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan. Ketidaktransparan dalam pengelolaan keuangan menjadi masalah signifikan lainnya. Dalam beberapa kasus, keputusan-keputusan besar yang diambil dalam pengelolaan keuangan tidak selalu dipertanggungjawabkan secara transparan kepada para stakeholder. Ketidakjelasan ini menurunkan kepercayaan publik dan investor terhadap manajemen perusahaan. Kemudian yang terakhir adanya rendahnya pengawasan terhadap keuangan. Pengawasan yang rendah terhadap aliran keuangan dan alokasi dana juga menjadi masalah di Pertamina. Tanpa sistem pengawasan keuangan yang ketat, pengeluaran yang tidak efisien bisa saja terjadi tanpa terdeteksi. Ini dapat memperburuk kondisi keuangan perusahaan, khususnya dalam menghadapi krisis energi global yang sangat volatil. Baik, sekian analisis dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.